Halo, saya Wahyono. Ini adalah video seri tutorial pemrograman C++ untuk pemula. Pada video kali ini saya akan membahas dua hal. Yang pertama adalah operator matematika atau disebut sebagai operator aritmatika, dan yang kedua adalah operator logika. Jadi di dalam bahasa C++, operator aritmatika yang didukung itu adalah operator yang pertama itu adalah tambah, yang kemudian operator kurang, minus, kemudian operator kali, operator bagi, dan juga operator modulo. Jadi bedanya antara modulo dengan bagi ini adalah kalau bagi itu adalah hasil pembagiannya, sedangkan modulo ini adalah sisa pembagiannya. Oke, misalnya kita mendeklarasikan dua buah variabel, yaitu variabel x dan juga variabel y, gitu ya. Nah, kemudian variabel x kita kasih nilai 9. Kemudian variabel y kita berikan nilai 7. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana hasil dari masing-masing operator ini. Misalnya saya menulis cout gitu ya. Cout di sini hasil A plus B, hasil X plus Y itu sama dengan gitu ya. Sama dengan di sini saya menulisnya itu adalah X plus Y. Gitu. Kemudian jangan lupa n-line, kemudian ini saya copy. Itu saya copy semua 5-5-nya. Kemudian di sini saya tuliskan sini adalah minus, sini adalah tanda perkalian, kemudian di sini adalah bagi, dan kemudian ini adalah modulo. Itu ya, ini adalah modulo. Tapi modulo di sini kita menggunakan mod saja seperti ini ya. Ini mod. Nah, untuk yang di sini jangan lupa diganti seperti ini, kemudian ini menjadi bagi, ya, kemudian ini menjadi dikalikan, kemudian ini minus, dan yang atas itu tetap plus. Nah, ini ada 5 operasi aritmatika yang bisa kita gunakan dalam bahasa C++. Jadi ini untuk penjumlahan, ini untuk pengurangan, ini untuk perkalian, yang ini untuk pembagian, serta yang ini untuk modulo. Sekarang kita run, kita jalankan program yang kita miliki, kemudian kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah operasi X plus Y itu adalah 16. Karena 9 tambah 7, 16. Kemudian operasi X min Y itu adalah 2. Kenapa? Karena 9 dikurangin 2, 9 dikurang 7 adalah 2. Kemudian operasi X dikali Y itu adalah 63. Karena 9 dikali 7, 63. Kemudian operasi X dibagi Y, ini adalah hasil pembagiannya, gitu ya. Yaitu 9 dibagi 7, 1. Jadi tidak 1 koma, tapi 1, karena kita menggunakan variabel integer. Nah, kemudian baru di bawah adalah X mod Y itu sama dengan 2. Kenapa? Karena 7 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 9. Artinya kalau kita membagi 9 dengan 7, itu ya, membagi 9 dengan 7, sisa pembagiannya adalah 2. Sedangkan hasil pembagiannya adalah 1. Nah, ini adalah bagaimana caranya kita menggunakan operasi aritmatika. Nah, sekarang yang kedua yaitu operasi logika. Jadi di dalam bahasa C++ kita akan mengenal operasi logika sama dengan, menggunakan sama dengan, kemudian operasi logika lebih besar itu ya, kemudian lebih kecil, bisa juga lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, operasi NN ini adalah operasi dan, kemudian operasi OR gitu ya, ini adalah operasi OR, kemudian ini adalah operasi NOT. Jadi ini adalah operasi-operasi logika yang bisa kita gunakan di dalam bahasa C++. Ini dan sama dengan, kemudian ini lebih besar, lebih kecil, kemudian ini lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, ini dan, kemudian ini ini OR, dan ini adalah NOT. Oke, kita coba saja. Misalnya adalah kita punya int x, y gitu ya. Kemudian kita berikan nilai x sama dengan 2, kemudian y sama dengan 3 gitu ya. Nah, kemudian kita membuat variabel dengan tipe data boolean, misalnya adalah h seperti itu ya. Nah, kemudian kita cek h sama dengan gitu ya. H sama dengan x sama dengan y. Itu. Di sini artinya adalah nanti variabel h itu akan mendapatkan nilai false. Kenapa? Karena x ini tidak sama dengan y. Kemudian bisa juga kita gantikan ini h, misalnya ini adalah p, kemudian ini key gitu ya. Kemudian di sini key gitu ya. Key p sama dengan x gitu ya. X lebih besar dari y gitu ya. Kemudian di sini key sama dengan x lebih kecil dari y. Kemudian kita jalankan ya seperti ini. Ini adalah h. Ya, kemudian di sini adalah p. Kemudian di sini key.
kemudian kita jalankan, kita eksekusi, maka hasilnya itu adalah H ini nilainya 0, 0 itu adalah false, gitu ya, karena X itu tidak sama dengan Y. Sedangkan P nilainya 0, kenapa? Karena X itu tidak lebih besar dari Y. Sedangkan yang ini, yang Q itu benar. Ya, kenapa? Karena X itu benar lebih kecil dari Y. Ini artinya adalah operasi logika yang mengembalikan nilai true atau false. Nah, bagaimana kalau seandainya kita punya variabel baru namanya adalah gitu ya. Kita punya variabel baru namanya adalah misalnya boolean, di sini kita buat misalnya adalah A, B, dan C gitu ya. Misalnya A itu sama dengan P dan Q gitu ya. Sedangkan B sama dengan P or Q. Kemudian C sama dengan not P. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini A sama dengan P dan Q. Nilai P tadi nilainya apa? Nilainya false. Q nilainya true. False dan true hasilnya adalah false gitu ya. Kemudian nilai P itu tadi nilainya adalah false, nilai Q ini nilainya true. Jadi false dan true hasilnya adalah true. Kemudian yang terakhir not P itu nilainya false. Kalau not P berarti nilainya jadi true. Sekarang kita akan coba jalankan gitu ya. Kita akan coba jalankan, yang ini kita hapus gitu ya. Yang ini kita hapus. Sekarang kita tuliskan A, kemudian B, kemudian C, kemudian kita jalankan, maka hasilnya adalah yang A ini akan false gitu ya. Kemudian yang B ini hasilnya akan true gitu ya. Yang A ini akan false, yang B ini akan true, kemudian yang C ini juga akan true gitu ya. Ini adalah cara yang bisa kita gunakan terhadap operator logika gitu ya. Jadi menggunakan sama dengan, kemudian lebih besar lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan ini untuk dan, simbol dan gitu. Kemudian or-nya itu simbolnya seperti ini, dan ini adalah simbol untuk not. Demikian untuk video kali ini, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan nantikan video selanjutnya.